Saudara-saudariku terkasih, salam, salam sehat dan sukacita selalu berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Rabu 21 Agustus 2024. Gereja memperingati Santo Pius X, Paus. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 20 ayat 1 sampai 16a. Adapun hal kerajaan sorga, sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula, dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi, dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini, sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Saudaraku terkasih, dalam Injil hari ini kita mendengar keluhan para pekerja yang merasa bahwa pembagian upah oleh tuan kebun anggur tidak adil. Karena antara yang masuk pagi, siang, dan sore diberi upah yang sama. Keadilan bagi mereka diberikan sesuai dengan yang lama bekerja. Kalaupun mereka masuk pagi, maka seharusnya upah mereka lebih besar. Yang siang dan sore pasti berbeda. Antara yang pagi, siang, dan sore tentu upahnya seharusnya berbeda. Itu menurut para pekerja. Tapi para pekerja lupa bahwa mereka sepakat upah mereka 1 dinar 1 hari kerja. Artinya mau masuk pagi, siang, dan sore dihitung 1 hari. Dan itu haknya yang tuan kebun. Dan atas kesepakatan itulah tuan kebun memberikan upah yang sama, yakni 1 dinar untuk setiap mereka, baik yang masuk pagi, siang, maupun yang masuk sore hari. Dan saya percaya kita mungkin sependapat dengan para pekerja yang protes seharusnya ada perbedaan upah antara mereka. Tapi Injil hari ini memberikan pencerahan bagi kita semua bahwa pembagian upah dalam perumpamaan Injil hari ini bukan lagi soal lama bekerja, tapi titik beratnya pada kemurahan Allah, Tuan kebun, kemurahan hati Tuan kebun pada para pekerja itu. Ia tidak melanggar kesepakatan untuk 1 dinar 1 hari kerja, bahwa ada yang dia beri sama dengan yang lain itu karena kemurahan tuan kebun itu. Para pekerja lupa bahwa mereka pada awalnya hanyalah penganggur. Mereka tidak melihat kemurahan si tuan kebun anggur yang mencari dan menyuruh mereka bekerja. Seharusnya mereka bersyukur karena mereka bisa bekerja
Tapi yang terjadi adalah sikap iri hati karena pemilik kebun anggur memiliki kemurahan yang sama untuk mereka. Saudaraku terkasih, kisah Tuan kebun anggur menggambarkan kemurahan Allah pada kita manusia. Walaupun Allah begitu murah hati pada kita, kita masih saja protes, masih saja mengeluh, masih iri pada yang lain, masih cemburu pada yang lain. Padahal Allah sudah begitu luar biasa baik dengan kita. Satu yang kita lupakan atau yang dilupakan oleh para pekerja adalah bersyukur. Bersyukur karena kemurahan pemilik kebun anggur yang telah memberikan mereka pekerjaan. Saudaraku yang terkasih, bagaimana dengan kita? Apa kita termasuk pribadi yang selalu bersyukur atau mengeluh, protes dan iri? Injil hari ini hendaknya menginspirasi kita semua untuk terus belajar bersyukur. Bersyukur karena dalam kelemahan, kerapuhan kita, dalam ketidakberdayaan kita, dalam ketidakpantasan kita, Allah tetap mencintai dengan cinta yang sama untuk kita. Kalau Allah begitu mencintai kita dengan cinta yang sama, walaupun kita mengkhianati Dia, itu artinya Allah ingin supaya kita mencintai dengan cinta yang sama untuk siapapun. Sehingga orang pun juga mendapatkan berkat lewat cinta dan pelayanan kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.